Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV, balik lagi bersama kita di sini yang insya Allah kedepannya kita akan selalu membahas tentang masalah permasalahan-permasalahan terkait syubhat ya, bersama Ustadz Abu Hanifah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita baru selesai ngopi ya, enggak ngopi sih, ini manis-manis kali ini. Kali-kali kita minum manis kali ya. Dan gorengan full. Ya wajar lah kita dalam suasana berbuka puasa gitu kan. Nah kali ini saya mau ngangkat tema tentang mazhab lagi nih Ustaz. Oh. Dulu kita pernah bahas ya. Pernah bahas. Nah ini saya mau ngangkat lagi tapi dengan bukan narasumber ya, sumber permasalahan yang berbeda dari kali ini, bukan Ustadz Yazid tapi Ustadz Hakimnya Ustadz. Oh, waktu itu kan Ustadz Yazid ya? Iya, nah, sekarang baiknya kita tampilin dulu kali ya. Oh iya, biar kita nonton bareng-bareng dulu. Dari Ustadz Hakim. Iya, baik. Silakan. Penjelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermazhab bukan berarti meninggalkan ulama, tidak. Apakah ulama itu bermazhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya mazhabnya Syafi'i apa? Apa mazhabnya Syafi'i? Apa mazhabnya Abu Hanifah? Coba penanya nak jawab nih. Mazhabnya Syafi'i apa? Mazhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermazhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermazhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnul Qayyim yang membahas tentang mazhab, menolak mazhab. Syekhul Islam menyalahi 4 mazhab. Mazhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 mazhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh madhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 madhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Madhabnya apa Syekhul Islam? Madhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud, dia pegang hadis, pegang kuat hadis. Jadi kembali, itu yang kedua. Yang ketiga, mazhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu, karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab wa sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab, itu dunia ijtihad. Dia mentarjih. Dan itu ahli ilmu. Dan dia melihat semuanya itu. Bagaimana ijtihad para ulama ketika tidak ada dalil yang tegas. Dan dia bisa melihat ini ulama ini berijtihad padahal ada dalil, berarti dalil itu tidak sampai kepada ulama itu.
ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab, antum bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Nggak mampu orang awam. Jadi madhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim, bukan orang-orang awam. Karena dia memasuki dunia ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab, ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Nah begitu Ustaz. Jadi mungkin saya mau menangkap beberapa poin dari ceramah beliau nih. Dari yang kita tonton pertama, tadi ya. Terkait dengan orang awam. Keadaan orang awam dia wajib tahu dalil gitu kan. Ketika dia memutuskan untuk bermadhab, justru menurut Ustadz Hakim, orang awam itu berijtihad dengan salah satu madhab. Nah itulah ranahnya, bukan ranah orang awam gitu. Dan juga di video tadi beliau mengatakan salah satu bid'ah terbesar adalah bermadhab gitu. Gimana Ustadz nih kita menanggapinya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Masalah ini sudah pernah kita sampaikan ya. Kita pernah bacakan juga pernyataan dari para ulama. Adapun yang Ustadz Hakim sampaikan itu justru berkebalikan. Iya. Dari pernyataan ulama sejak dahulu sampai sekarang. Ini nggak usah dipungkiri. Jadi juga sekaligus teman-teman kaum muslimin yang berat kok Ustadz Hakim disanggah gitu kan. Iya. Ya wajar Ustadz Hakim manusia, ya enggak? Betul. Lagi pula kan memang kenyataannya berseberangan atau bertolak belakang dengan pendapat para ulama. Misal ulama zaman sekarang, Syekh Shalih Al Fauzan, ulama yang jadi panutan dari kalangan salafi ya di dunia ini. Syekh Shalih Al Fauzan justru menjelaskan ketika beliau ditanya, apakah wajib kita mengikuti madhab? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, kalau Anda bukan ulama, Anda tidak mengerti dalil, Anda mengikuti salah satu madhab. Kebalikan nggak? Iya, kebalik. Mazhab orang awam dikatakan mazhab gurunya. Nah, orang awam mengikuti gurunya yang mengikuti salah satu dari pendapat mazhab. Orang awam jangan cari guru yang mustahid prematur. Karena kalau dia tidak bermadhab dengan salah satu dari 4 madhab, berarti dia beristihad ini dalam menyimpulkan dalil, dia beristinbat. Ini tidak mungkin. Dalam mentarjih, sementara para ulama menyatakan bahwasanya hak mentarjih dalil adalah haknya para mustahid. Haknya para mustahid. Jadi orang awam itu enak justru bermadhab. Misal begini, kita orang awam, kita baca buku misalkan Safinah aja, disebutin rukun sholat. Iya. Ya, yang disebutin tuh oleh Syekh Hadrami mengambil lagi dari para ulama kibar Syafi'iyah. Rukun sholat yang pertama misalkan niat, yang kedua qiyam, kalau mampu ada qudrah, yang ketiga takbir, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam yang pertama. Orang awam, oh udah cukup, diamalin. Ya enggak? Ada dalil tuh. Iya, ini semua dilandasi dalil. Nggak mungkin para ulama melandaskan Injil, melandaskan dalil. Ya enggak? Masa pakai Taurat Injil? Ya pakai dalil lah. Cuman karena kita orang awam dikasih dalil juga kita bingung nanti. Makanya tadi juga sekaligus ini yang kita sanggah juga. Orang awam justru wajib tahu dalil. Ya, wajib mengikuti dalil. Iya. Nah, orang awam gimana mau tahu dalil? Dia ketika disodorkan ini permasalahan. Ini orang awam nih. Ini kalau sholat saya nggak takbiratul ihram, boleh nggak tanpa diucapkan takbiratul ihramnya? Cukup saya Allah Akbarnya dalam hati aja. Ya, dalam hati aja. Boleh nggak takbiratul ihramnya demikian? Boleh nggak saya nggak baca Al-Fatihah? Boleh nggak rukuknya saya nggak tumakninah? Boleh nggak? Boleh nggak? Itu kan semua berlandaskan dalil. Betul. Ya, berdasarkan dalil. Nah, sementara si awam ini sendiri dia nggak mampu menggali dalil. Namanya awam. Ya, la ya'lam. Wala yata'allam. Dia nggak tahu, dia nggak belajar. Dia mungkin disodorin aja. Dikasih tahu aja. Ya, nah si awam ini dia nggak tahu dalil. Kalaupun tahu dalil, dia nggak ngerti. Ini dalilnya sanadnya gimana, validitasnya gimana. Dan kalaupun dia tahu, oh sahih ternyata,
Sahih menurut siapa? Ternyata dia taklid juga. Oh, menurut ulama imam ini. Iya sih. Ya. Iya. Nah, terus kalaupun dia taklid juga ngikutin. Oh, ini taklid Syalbani, sahih. Oh, dhaif misalkan. Walau kita nggak berpatokan sama taklid Syalbani ya sama sekali enggak, karena apalagi dalam bab-bab fikih para ulama semisal mazhab Hanbali itu mengesampingkan, karena Syalbani pernah mentakhrij kitab ya ad-dalil, hadis-hadisnya, sehingga dikumpulkan hadis-hadisnya itu yang dhaif, ada yang sahih, namun ditolak oleh para ulama Hanbali gitu. Karena dalam mazhab Hanbali boleh beramal dengan hadis dhaif ya. Nah, kemudian setelah tahu ini sanadnya sahih, ada sanadnya enggak sahih, si awam ini ngerti enggak? Ini dalilnya nasikh atau mansukh, bersifat am atau khas, mutlak atau muqayyad, zahir atau nas. Dia nggak ngerti. Makanya ketika para ulama mujtahid langsung menyimpulkan, itu udah enak. Iya sih. Udah enak. Ngapain dia hatta sekarang siapa Ustadz Hakim sendiri? Emangnya beliau berhak mentarjih? Ya? Ustadz Hakim siapa yang mengatakan beliau mujtahid dari 47 mujtahid yang ada? Mujtahid mutlak, mustaqil, ya, sampai mujtahid tarjih. Ulama mana yang memberikan rekomendasi Ustadz Abdul Hakim adalah sebagai seorang mujtahid? Sementara tarjih adalah hak mujtahid. Sementara dalam berhadapan dengan dalil, nanti orang akan tahu nih, ini yang kuat mana. Apalagi kalau ada dua dalil yang kontradiktif, dia akan mentarjih. Dia mau mengamalkan yang mana. Itu tentunya orang awam sulit dipaparkan demikian. Kita nggak bisa kayak begitu. Makanya jangan takalluf di dalam hal ini. Ya justru kebalikannya. Dan kalau bicara mengenai mengikuti 4 madhab, ini para ulama udah bicara banyak panjang lebar mengenai hal ini. Yeah. Tentang keharusan mengikuti 4 madhab. Kenapa 4 madhab aja? Kan madhab yang lain banyak. Yeah. Tadi di video juga Ustadz Hakim bilang madhab ini, madhab itu. Banyak, betul ya ada. Tapi kenapa para ulama sampai mentakkid membatasi 4 aja? Sampai Ibnu Rajab bikin buku namanya Ar-Rad ala man ittaba' ghairu madzhab al-arba'ah. Sanggahan bagi orang yang mengikuti selain madhab yang 4. Karena madhab-madhab yang lain nggak muntobit. Ya, artinya tidak terjaga orisinalnya, tidak terjaga dari taghyir, tidak terjaga dari, karena pengikutnya ini nggak mewarisi, ya, tidak mewarisi, tidak diajarkan, beda dengan pengikut dari 4 imam yang mewarisi, diajarkan dan seterusnya. Ya, usulnya betul-betul di atas 4 imam ini. Nah, kalau yang lain nggak muntobit madhabnya, maka dilarang oleh para ulama. Makanya Ibnu Mufli Al-Hambali, salah satu murid Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di kitab Al-Furu', beliau mengutip dari kitab Al-Ifsah, annal ijma' in aqada ala taqlidi kullin minal madahib al-arba'ah. Nah, ijma' ini sudah ada ijma' akan bolehnya kita mengikuti kita taklid kepada salah satu dari 4 madhab. Sampai-sampai As-Safari ini mengatakan balil an yajibut taqlidu ya ahadi a'immatil Islam al-arba'. Bahkan saat ini di zaman beliau As-Safari ini wajib taklid kepada salah satu dari imam-imam yang 4. Ya. Fi hadhihi al-azminah, di zaman sekarang kata beliau. Bahkan beliau menyatakan siapa aja yang melarang kita untuk mengikuti mazhab, kata beliau, wa man naha an dzalik fa mubtadi'un. Siapa yang melarang demikian dari mengikuti mazhab yang 4, maka dia mubtadi, bal mutazandiq, bahkan dia zindik. Waduh, kata Safari ini. Belum lagi pernyataan-pernyataan ulama yang lain. Ibnu Rajab yang pernah kita bacakan kitabnya waktu itu dalam kajian kita di Ma'had kita, itu kencang sekali juga dalam hal ini. Jadi kalau dikatakan memangnya ada ulama yang mengatakan kita mesti bermadzhab, ya banyak. Kalau kita kutip salah satu, kita bawa kitabnya Ibnu Rajab itu di sini, ya penuh, ya kutipan-kutipan itu, ya. Nah itu jadi justru kontradiksi, ya, yang demikian. Kebalik semua ya? Kebalik demikian, ya. Jadi nggak tepat itu, apalagi sampai dibilang bermadzhab adalah salah satu bid'ah terbesar. Oh ini ya, berarti seluruh dunia. Ya berarti ulama-ulama yang bermadzhab itu bid'ah. Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar dengan segala nama Ibnu Hajar, Asqalani, Haytami, Haisami, itu Ibnu Hajar semua tuh, Syafi'iyah semua tuh, Imam Ibnu Abdul Bar Maliki, Ibnu Abil Is Al-Hanafi dan
ribuan ulama tuh bikin bid'ah terbesar semua itu. Itu kan Konsekuensinya begitu. konsekuensinya ya. Namun ini batil, nggak tepat ya. Dan itu justru pernyataan seperti ini pernyataan yang membuat gaduh. Iya. Ya, dan ini adalah murni pernyataan yang keliru, nggak perlu ragu. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini dari pengikut Ustadz Hakim nggak terima Ustadz Hakim disalah-salahin. Loh kok mereka bisa terima ulama-ulama madzhab dibid'ahin? Harusnya Kayak Ibnu Rajab itu, Ibnu Rajab tuh sampai bikin kitab tuh. Safarini tadi ngomong kayak begitu. Ibnu Muflih tadi juga ngomong kayak begitu. Wajib ikut madzhab, ijma. Sekarang berarti ulama ini berijma akan bid'ah terbesar kayak begitu. Mereka lebih rela ini, ulama-ulama ini disebut sebagai pionir-pionir bid'ah. Karena mereka bukan cuman mengatakan bolehnya bermadzhab, mewajibkan bermadzhab. Mewajibkan bermadzhab. Ya. Nah, kalau memang nggak bermadzhab, silakan kata Syekh Fauzan. Kalau memang mengerti dalil. Ya, mengerti dalil, paham ini bagaimana nas atau dan nanti pada kasus-kasus yang ya, banyaklah di buku-buku fikih yang tidak disebutkan oleh dalil, para ulama Syafi'iyah menyebutkan qiyas, menyebutkan itu murni dari hasil istinbat atau hasil dari olah pikir ulama madzhab, tarjih mereka menganalogikan, dan itu kan nggak ada dalil. Nah ini orang-orang yang ngerti dalil pun juga dia mesti memposisikan dirinya seperti para imam tadi, membuat kesimpulan, ya pada kasus-kasus hukum. Kalau dia ngikut imam, ya berarti dia nggak konsisten dong, katanya ngikut dalil. Nah yang memang ya makanya para ulama sampai menyatakan wajib, itu bukan suatu hal yang berlebihan, ya bukan suatu hal yang berlebihan. Kalau berlebihan, ya banyak sekali ulama yang berlebihan dong ketika mereka menyatakan wajibnya bertaklid kepada salah satu dari imam madzhab, terutama Ibnu Rajab Al-Hanbali yang paling keras dalam hal ini. Beliau tentu yang paling bertanggung jawab dong kalau memang ini salah, kalau memang ini bid'ah terbesar. Ya. Bid'ah terbesar ya sebutin oleh Ibnu Taimiyah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Rafidhah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah. Besaran nah, mana itu tuh? Kalau bicara taruhlah itu misalkan bid'ah besaran mana tuh? Nah iyalah itu. Makanya ini nggak tepat ya. Dan hal ini kan permasalahan ilmiah ya, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama ya. Makanya apa yang disampaikan Ustadz Hakim itu ya sangat keliru. Dan nggak perlu khawatir. Ngapain juga kita khawatir bilang keliru kalau kita benarkan pendapat Ustadz Hakim ini. Berarti kita mengkelirukan ulama-ulama yang tadi. Memangnya manzilah kedudukan Ustadz Hakim lebih tinggi secara keilmuan, secara dakwah, secara ibadah, secara dan lain-lain semua daripada imam-imam tadi? Kan enggak. Begitu, Bang Ainur. Iya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Tadi saya mau nyinggung tentang definisi taklid juga nih. Kan setahu kita nih, yang namanya taklid itu kan mengikuti tanpa dalil. Kalau muqallid, kita sebagai muqallid nih mengikuti ulama gitu kan. Kan bukan tanpa dalil. Nah, itu gimana, Ustaz? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalil akan kebolehan taklid. Yang nggak boleh itu taklidul a'ma. Taklid buta. Iya. Kalau taklid melek boleh dong. Taklidnya melek gitu ya. Ya, dia bertanya kepada seorang syekh, seorang ulama, seorang guru yang dia lihat syekh ini punya kapasitas, yang dilihat orang-orang kok datang ke syekh ini. Nah, itu disebutin tuh oleh An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu' mengenai hal ini. Nah, itu boleh. Terus kemudian diambil pendapatnya tersebut. Itu boleh. Bahkan An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu' sampai menyebutkan seandainya si syekhnya berubah pikiran dan meralat pendapatnya, dia tetap boleh mengambil pendapat syekh yang pertama. Begitu. Ini disebutin oleh An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu'. Ya, An-Nawawi mengutip pendapat-pendapat ini dari kalangan kibar ulama Syafi'iyah, ya, era mutaqaddimun. Nah, jadi mengikuti pendapat salah seorang syekh yang dia tanya, dia bertaklid itu adalah kebolehan. Ya, kalau dilarang taklid terus mau semua orang gimana? Ya, hatta yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, muttabi itu hakikatnya muqallid. Nah, jadi memang para ulama mendefinisikan manusia ini cuma dua. Ini menurut ulama mutaqaddimun. Mujtahid dengan 7 atau 8 level mujtahid dan awam. Selain dari mujtahid berarti awam. Begitu.
Kalau dia mustahid, misal An-Nawawi. An-Nawawi mengikuti madhab Syafi'i. Beliau mustahid. Memang beliau bukan mustahid mutlak, mustakil. Tapi beliau terkadang keluar dari pendapat Imam Syafi'i, mengikuti dalil dan atau mengikuti usul dari Imam Syafi'i. Dan ini panjang penjelasannya ya di Dirasatul Madhab. Tapi begitu Bang Edo. Ya, artinya taklid itu tidak melulu mengikuti tanpa dalil kan? Artinya taklid di sini beda gitu. Beda ya. Yang dilarang itu taklid buta. Taklid buta. Ya, taklid melek berarti boleh. Boleh. Gitu. Minimal baca kitab lah. Gitu. Oh iya, gitu dah. Insyaallah. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, iya, iya. Jazakumullah.